Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini saya akan memberikan gambaran teman-teman semuanya mengenai perbedaan P3K dan PNS, serta apa aja sih yang didapatkan P3K, apakah sama seperti PNS ataupun lebih. Yuk kita cari perbedaannya teman-teman semuanya. Sebelum pembahasan lebih dalam, jangan lupa ya teman-teman untuk dibantu subscribe channel ini sehingga bisa berkembang dan memberi manfaat bagi teman-teman semuanya. Oke, mari kita bahas teman-teman. Apa sih bedanya PNS dan P3K? Jadi PNS itu singkatannya dari Aparatur Sipil Negara, adalah profesi bagi pegawai negeri sipil. Kemudian untuk P3K adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Jadi PNS dan P3K ini sama-sama bekerja pada instansi pemerintah. Terus apa aja sih syaratnya untuk menjadi PNS dan apa sih syaratnya menjadi P3K? Jadi untuk menjadi PNS ini syaratnya adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai negeri ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian PPK untuk menduduki jabatan pemerintah. Sedangkan P3K adalah warga negara yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah. Terus, berapa sih batas usia melamar CPNS ataupun P3K? Jadi, untuk PNS, usia minimalnya ini adalah 18 tahun dan usia maksimal 35 tahun. Ini sesuai dengan pasal 3 ayat 1 huruf A PP nomor 11 tahun 2017. Sedangkan untuk P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, usia minimal ini 20 tahun, usia maksimal ini 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang dilamar. Ini sesuai dengan pasal 16 huruf A PP nomor 49 tahun 2018. Jadi untuk P3K ataupun PNS, tahapan-tahapan seleksinya ini sebagai berikut ya teman-teman. Jadi untuk PNS ini ada 3 seleksi teman-teman, ada seleksi administrasi, kemudian seleksi kompetensi dasar, yang ketiga seleksi kompetensi bidang. Ini sesuai pasal 26 PP nomor 11 tahun 2017. Kemudian untuk P3K ini ada 2 seleksi. Yang pertama ini seleksi administrasi, yang kedua ini ada seleksi kompetensi, yang ada manajerial, teknis, dan sosiokultural, serta ada lagi ini teman-teman ada wawancara. Ini sesuai pasal 19 PP nomor 49 tahun 2018. Kemudian ada lagi teman-teman untuk pemberhentian hubungan kerja pada PNS dan P3K. Sedangkan untuk PNS, pemberhentian dengan predikat tertentu. Kemudian nomor 2, PNS diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia, atas permintaan sendiri, mencapai batas usia pensiun, perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini, tidak cukup jasmani dan atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. Sedangkan untuk P3K, pemberhentian hubungan kerja pada P3K ini nomor 1, pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan predikat tertentu. 2, pemutusan hubungan perjanjian kerja P3K dengan hormat apabila jangka waktu perjanjian kerja berakhir. B, meninggal dunia. C, atas permintaan sendiri. D, perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan P3K. E, tidak cukup jasmani dan atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati. Ini ada catatannya teman-teman. Jadi pemutusan hubungan kerja P3K karena jangka waktu perjanjian kerja berakhir
yaitu termasuk telah mencapai batas usia tertentu dalam jabatan yang diduduki. Terus, kedudukan PNS dan P3K. Untuk PNS dapat menduduki seluruh jabatan pemerintahan. Kemudian untuk P3K, jenis jabatan yang dilamar diisi oleh P3K diatur Peraturan Presiden dan Keputusan Menteri Pan-RB nomor 76 tahun 2022. Kemudian tidak dapat mengisi jabat JPT Pratama. Kemudian ini teman-teman yang paling penting teman-teman. Gaji dan tunjangan untuk PNS dan P3K. Jadi yang diterima PNS itu ada nomor 1 gaji, kemudian 2 tunjangan kinerja, 3 tunjangan kemahalan. Ini rinciannya ada 9, ada gaji pokok, kemudian ada tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja bagi PNS di pemerintah pusat, kemudian tambahan penghasilan atau TPP bagi PNS di pemerintah daerah, tunjangan resiko atau bahaya bagi jabatan tertentu, 8 tunjangan khusus bagi PNS dengan kondisi khusus, dan nomor 9 tunjangan profesi bagi guru dan dosen. Jadi teman-teman, untuk PNS dan P3K sebetulnya ini yang diterima ini sama teman-teman, ada 9 item yang diterima, untuk P3K juga sama. Jadi PNS dan P3K ini sama untuk yang di gaji serta tunjangannya. Kemudian ada batas usia pensiun untuk PNS dan P3K. Untuk PNS ini usianya 50 tahun bagi pejabat administrasi, 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi. Ini ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat fungsional. Kemudian untuk P3K 58 tahun bagi pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional kategori keterampilan. Kemudian 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya, 65 tahun bagi yang memangku jabatan fungsional ahli utama. Jadi untuk P3K ini jauh lebih panjang ya teman-teman untuk batas usia pensiun. Jadi teman-teman, untuk dokumen ini saya dapatkan ini dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Jadi bagi teman-teman jangan takut ya untuk mendaftarkan P3K, karena untuk P3K ini masih tergolong sepi ya peminatnya. Soalnya banyak teman-teman yang memilih menjadi PNS, sedangkan ada beberapa kondisi yang memang nggak dibuka jabatan PNS, yang dibuka hanya jabatan P3K. Jadi selamat ya bagi teman-teman yang sudah lolos untuk P3K tahun ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.